Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita manusia ada dua dimensi hubungan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baik. Dimensi yang pertama, hubungan baiknya dengan Allah Sang Pencipta, atau yang disebut dengan hablum minallah. Dimensi yang kedua, hubungan baik manusia dengan sesama manusia, atau disebut dengan hablum minas. Tidak baik jika seseorang hanya memiliki hubungan baiknya dengan Allah. Dia rajin sholat, dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dia mengeluarkan zakat, tapi dia tidak memiliki hubungan baiknya dengan sesama manusia. Dan sangat tidak baik jika seseorang hanya memiliki hubungan baiknya dengan sesama manusia, tetapi dia tidak memiliki hubungan baiknya dengan Allah. Dan sangat amat tidak baik, bahkan tercela, jika seseorang tidak memiliki hubungan baiknya kepada Allah dan juga tidak memiliki hubungan baiknya dengan sesama manusia. Allah ingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimu zillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan kecelakaan kepada manusia di mana saja mereka berada, kecuali mereka bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tetangga adalah merupakan yang terdekat dengan. Jadikanlah dia saudara. Sebab ketika kita mengalami sebuah kesulitan, bukan saudara kita yang kita mintakan pertolongan, tetapi saudara kitalah yang terdekat yang harus kita mintakan. Jangan merasa kita memiliki saudara seorang polisi sehingga merasa keamanan kita sudah terjaga, tidak lagi membutuhkan keamanan tetangga. Jangan merasa ketika kita memiliki saudara seorang dokter, urusan kesehatan sudah ada yang menangani. Jangan merasa ketika kita sudah memiliki saudara seorang anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana, seakan-akan kita aman ketika terjadi sebuah bencana. Dan jangan kita merasa karena kita telah memiliki seorang saudara yang mereka adalah seorang hakim dan jaksa, kemudian kita semena-mena berbuat semau. Dan juga jangan kita merasa mentang-mentang kita memiliki saudara seorang pejabat, apakah itu lurah ataupun camat, segala urusan kita anggap sesuatu yang sangat. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil ila jari. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia selalu berbuat baik dengan tetangga. Timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita berbuat baik dengan tetangga kita? Suatu hari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apakah yang menjadi hak tetangga?
Para sahabat berdiam dan tak ada yang menjawab. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian memberikan jawabannya sendiri. Di antara jawaban Rasul adalah yang pertama, hendaknya kalian memberikan pertolongan kepada setiap tetangga yang meminta pertolongan kepada kalian. Ketika kita mengalami kesulitan, maka tetangga kita lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Demikian pula siapa orang yang ringan tangannya untuk menolong tetangganya yang mengalami kesulitan, maka hukum dalam masyarakat berbicara, siapa orang yang ringan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada tetangganya yang membutuhkan pertolongan, maka ia pun akan ditolong ketika suatu saat dia membutuhkan pertolongan tetangga. Dan sebaliknya, jika seseorang berat hati untuk menolong saudara atau tetangga yang mengalami kesulitan, maka jangan berharap banyak tetangganya akan memberikan pertolongan padanya ketika ia mengalami kesulitan. Dan satu hal yang hendaknya kita ingat, kita diperkenankan oleh Allah hanya untuk memberikan tolong-menolong kepada tetangga atau saudara kita dalam urusan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua, jawaban Nabi, ketika ada tetanggamu yang sedang sakit, maka jenguklah. Jangan kita pilih kasih. Ketika ada tetangga kita yang kaya, kemudian kita bersegera untuk menjenguknya, bahkan kita membawakan buah tangan yang terbaik. Sementara ketika tetangga kita yang sakit adalah orang yang susah, rasanya berat langkah kita, berat tangan kita untuk segera memberikan pertolongan atau menjenguk tetangga kita yang sakit. Islam mengajarkan tidak pilih kasih dalam berbuat kebaikan. Apakah dia kaya atau miskin, apakah dia pejabat atau rakyat biasa, ketika dia sedang sakit, jenguklah dia. Walaupun ketika kita tidak menjenguk, tidak ada yang kita bawa kecuali doa. Sebab kedatangan kita menjenguk tetangga atau saudara kita yang sakit, insya Allah akan menjadi wasilah kesembuhan tetangga atau saudara kita yang sedang sakit. Minimal meringankan penderitaan mereka. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.